masih dengan tema pembahasan kita pada pagi hari ini, wanita yang kaya pahala, Masya Allah. Ustazah, berbicara Iya, tentang seorang wanita iya yang Kak. sudah hamil, sudah Mhm, melahirkan, mhm. habis itu tugasnya adalah Menyusui. menyusui. Mhm, Bener gak sih katanya ya, ya, tetesan susunya itu bisa menghilangkan dosa, bahkan wanita yang menyusui itu pahalanya Masya Allah berlipat ganda. ya. Tapi bagaimana ketika seorang wanita maaf sekali Mhm, sulit untuk menyusui, ya, bahkan air susunya tidak keluar. Atau mungkin ya. banyak juga kejadiannya seperti ini perasaan saya banget ya. Kalau saya misalkan tahu mompa ASI gitu, saya dapatnya 40 gitu. Ya, Tapi kalau wanita-wanita lain kayaknya bisa dapat sekali pompa 250 banyak mil, ya. 300 mil gitu. Ya Mhm, pahalanya dia lebih banyak dong daripada saya. mhm. Karena kan kita gimana ya berusaha pengen punya ASI yang banyak tapi kan yang namanya ASI kita nggak bisa tentuin Dari seberapa Allah. banyak gitu. Mhm. Nah itu gimana Ustazah mohon tausiahnya? Iya, terima kasih Kak Caca, mohon izin Habib dan juga Ustadz Syam. Jamaah! Yeay. Oh, jamaah! Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan kita berkumpul bersama keluarga kita tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke syurganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Masya Allah, kita pengen lagi dapat pahala yang berikutnya, kaya akan pahala. Nah, karenanya Masya Allah, perintah menyusui. Bahkan juga beda antara laki-laki dan perempuan. Keistimewaan yang dimiliki perempuan, yakni Masya Allah, mengandung, melahirkan, menyusui. Yang tidak ada, yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Karenanya Masya Allah, betapa pentingnya menyusui. Bahkan ketika kita kembali kepada sejarah para nabi dan juga rasul, Nabi Musa sendiri Masya Allah rindu akan susu ibunya ketika didatangi, kemudian yang memang ibu susu yang lainnya tidak diterima, sampai akhirnya rasa kerinduan, cinta dan kasih sayang, Allah maha mencintai, Allah maha kasih dan sayang sehingga mempertemukan Nabi Musa dengan ibunya untuk menyusui. Begitupun juga Rasulullah, bagaimana ada namanya ibu sepersusuan Halimatus Sa'diyah. Artinya betapa pentingnya menyusui. Karena ketika dibandingkan dengan zaman sekarang ada yang tidak mau, bahkan malas, naudzubillah min dzalik. Hati-hati makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Ketika Rasulullah diajak oleh malaikat untuk melihat bagaimana keadaan neraka, ternyata ada, mohon maaf ya, ada yang memang disiksa di neraka dengan dicabik ular yang ganas ya pada susunya tersebut. Kenapa? Karena inilah para ibu yang tidak mau menyusui, bahkan tidak ada alasan syar'i sehingga tidak mau menyusui anaknya. Naudzubillah min dzalik. Ya, artinya apa? Ada balasan yang Allah berikan terhadap wanita yang tanpa tujuan syar'inya kemudian menolak untuk menyusui anaknya. Karena sama-sama kita sama-sama mengetahui untuk memberikan ASI kepada anak kita ya. Kenapa? Karena keutamaannya banyak sekali. Yang pertama yakni awal saja tetesan awal yang dinamakan kolostrum itu sendiri ini untuk kekebalan tubuh sang bayi, kemudian juga untuk melatih kecerdasan mereka. Karena distimulasi dengan ASI tersebut ya, 100 miliar artinya apa? Itu ada syaraf otak yang belum terhubung, ketika minum ASI ibunya maka kecerdasan pun terhubung di sana. Kemudian juga ada bonding, ada kedekatan antara orang tua dan juga sang bayi. Nah ini menurut penelitian ini memudahkan untuk mentransfer akhlak yang baik. Sehingga ketika para ulama terdahulu menyusui saja ada adabnya. Mereka berwudu terlebih dahulu ibunya. Kemudian juga lebih mudah untuk menyampaikan kalimat tauhid, pengajaran-pengajaran Islam. Masya Allah ya. Artinya apa? Ada adabnya, banyak manfaatnya. Kemudian lebih mudah mengarahkan anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Mohon maaf ketika ada seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya dengan alasan ya, ini yang paling banyak adalah aduh nanti khawatirnya berubah bentuk tubuhnya. Waduh nanti khawatirnya nggak terlihat cantik lagi. Naudzubillah min dzalik. Yuk sama-sama kita dukung, terutama sang suami juga amanah ya. Amanah untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Dan jangan lupa kita sama-sama belajar lagi dan insya Allah mudah-mudahan semangat lagi untuk menyusui.
Insya Allah. Karena manfaatnya nggak cuma buat ibunya aja ya, Iya. bisa mengurangi resiko kanker payudara. Betul sekali, Tapi Masya juga Allah. manfaatnya banyak buat bayinya Betul. gitu. Jadi insya Allah kalau memang perintah Allah itu dijalankan dengan baik, banyak hikmahnya ya Sekarang Ustazah pun ya. juga betul ada bank ASI Iya, ya. betul. Jadi ada ibu persusuan yang memang lebih memudahkan untuk mendapatkan ASI. Masya Allah, jazakillah khairan. Terima kasih banyak Ustazah. Tapi nggak bisa sembarangan. Iya, Betul sekali. Tapi itu kalau itu bahaya loh. Kalau misalkan dia nikah sama saudara susu haram. haram. Itu panjang urusannya ya, Panjang, Habib ya. Jadi kalau misalkan sepersusuan tuh nanti ada yang namanya ibu sepersusuan tuh ada aturannya Ada lagi. aturan lagi, nggak Harus boleh belajar. nikah, haram hukumnya. Iya, jadi harus belajar lagi yang di Betul. situ tuh. Baiklah kalau begitu, terima kasih guru-guruku. Nah, berbicara tentang seorang wanita, wanita itu setiap bulan apa Ustazah? Pasti mengalami yang namanya masa menstruasi. ya, haid atau menstruasi. Ternyata ada jenis-jenis wanita nih dibedakan sifat-sifatnya ketika menstruasi. Mau lihat nggak tayangannya? Ayo dong, mau dong. Nih kita lihat, saksikan. Ini dia tayangannya. Halo, apa sih? Ingin apa deh? Gue sibuk. Ganggu aja. Ada yang jadi baper. Iya, betul. Jadi kesel, ya kan? Nah, gimana nih Ustadz Syam? Bener gak sih katanya ketika wanita mengalami masa menstruasi, itu tuh jadi, kan pasti lebih sensitif ya Ustazah ya. betul Gampang sekali. marah, kadang sedih lah, kadang macem-macem lah pokoknya responnya. Tapi bener gak ketika wanita mengalami itu setiap bulannya, katanya ada pahala yang berlipat ganda Ustadz Syam. Nanyanya Ustadz Syam Betul. loh. Tapi aneh mesti pegang dulu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, Bahasanya Habib? biar benar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doain dulu sama Abi. Kalau pakai bahasa Bugis nggak ngerti ntar. Oh, Ini siap. kan TV nasional Ustaz. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Tabe guruku Habib Utsman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Lulu, Kak Caca dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sakit itu ada ganjarannya. Duri saja yang menusuk seorang beriman, kalau dia kembalikan kepada Allah itu bernilai ampunan dosa dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sakit yang dirasakan seminggu full. Ada juga yang mungkin ngerasainnya sebelumnya PMS ya istilahnya. Ada juga yang 3 hari di awal, ada juga yang ini, ada juga beda-beda. Makanya tadi beda-beda tipenya. Dan setiap sakit yang kita rasakan maka itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jikalau semuanya dikembalikan kepada Allah. Ngeluh boleh nggak? Boleh, tapi jangan nyalahin Allah. Kecewa, sedih boleh nggak? Kenapa sih? Kenapa sih? Boleh. Kenapa itu boleh? Tapi respon setelah kenapanya ini loh yang menentukan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah? Kata malaikat. Kenapa ya Allah kau ciptakan Adam? Protes malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku lebih tahu. Maka setelah bilang kenapa, malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata iblis, kenapa kau ciptakan Adam ya Allah? Saya ciptakan untuk jadi khalifah di muka bumi. Kata iblis, saya tidak terima. Setelah kenapanya ini loh yang menentukan sifat kita, menentukan kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kau ciptakan aku jadi perempuan, sakit banget menstruasi? Boleh nggak bertanya begitu? Boleh aja bertanya kenapa. Tapi setelah itu jangan nyalahin Allah. Jangan seandainya aku laki-laki aja, jangan. Tapi menerima apa adanya, takdir sebagai seorang wanita, karena wanita juga bisa kaya pahala dari sakit yang dia alami. Sekarang bagaimana cara memanen pahala ketika haid? Kan nggak boleh ngaji, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh apapun itu. Siapa bilang wanita haid tidak boleh ibadah? Ibadah itu tidak terikat waktu. Kalau karyawan terikat jam kantor. Tapi kalau abid, hamba, tidak ada jam hamba. Kapanpun kita sebagai hamba, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan sholat atau di luar sholat, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa yang bisa dilakukan seorang wanita haid? Zikir. Baca Quran bisa nggak? Bisa. Yang nggak boleh itu menyentuh mushaf. Baca Al-Quran, seorang hafizah bisa membaca Al-Quran full. Seorang yang sudah menjadikan ayat Al-Quran sebagai zikir, boleh membacanya. Mana itu ayat Quran sebagai zikir? Sebelum tidur baca Fatihah, sebelum tidur baca ayat kursi, itu kan ayat Al-Quran. Apakah dilarang? Tidak. Berzikir dengan ayat Al-Quran boleh-boleh saja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu semua adalah ayat-ayat yang sudah menjadi zikir hariannya. Berarti tadi ibadahnya yang pertama adalah berzikir atau baca Quran dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadahnya boleh apa lagi ibadah? Bersedekah.
Bersedekah itu nggak butuh wudhu, nggak butuh tohara dulu. Bersedekah harus dengan uang? Tidak juga. Dengan senyuman, ya Allah aku tahu ini perutku sakit banget, bahkan nggak tahu posisi apa lagi. Tapi dia senyum kalau ditanya sama orang tuanya, kamu kenapa nak? Sakit. Tapi dia senyum, dengan mulia dia memperlakukan orang tuanya. Nggak langsung tiba-tiba, mama siapa sih ini? Enggak gitu. Menahan kesalnya dengan senyumannya berarti dia sedang bersedekah di masa-masa sulitnya. Karena orang yang bersedekah di masa-masa sulit itu jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang bersedekah di masa lapangnya gitu. Jadi orang bersedekah bisa di masa sulit dan bisa di masa lapangnya. Kemudian mengeluarkan harta, infak apa segala macam itu bisa semua dilakukan. Ibadah banyak sekali. Jadi sebenarnya ketika seorang wanita having period itu Yes. sebenarnya bisa aja dapat pahala tapi tergantung konsepnya. Konsepnya. Kalau konsepnya saya tidak melakukan sholat karena perintah Allah, insya Allah bernilai ibadah. Cerdas Karena ya. kalau sholat ketika lagi mens justru malah dosa. Justru dosa Jadi gitu. Berarti kita- meninggalkan dosa dapat pahala. Iya, karena nggak gitu. selalu ibadah yang menurut kita itu ibadah, menurut Allah itu belum tentu ibadah. Oh, subhanallah. Masya Allah. Nah Habib, berbicara tentang seorang istri, aku mau nanya, Karput masakin Habib nggak? Nggak bisa masak. Gak bisa masak, jujur Habib, Masya Allah. Kalau saya juga kadang-kadang aja nggak tapi selalu. pernah mencoba untuk masak. Nah, sebenarnya masak itu tuh jadi perdebatan rumah tangga biasanya. Apakah sebuah kewajiban bagi seorang istri? Apa itu bukan kewajiban kok bagi seorang wanita gitu. Tapi kalau masak justru dapat pahala dengan menetesnya keringat capek masak buat anak-anak, buat suami gitu. Apakah itu menjadi pahala? Ini Mohon menarik. Ini nih pertanyaanku tadi bos. Yes. Wanita idaman Mangkuto yang bisa memasak. Boleh Bisa dong Bib, dibagiin dibahas, sama teman-teman ya. Bib. Iya dong. Istriku jago masak. Masya Wah. Allah, silakan Afwan, Habib. Siap Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul, istri tidak wajib untuk memasak. Tapi alangkah mulianya, alangkah bahagianya mempunyai istri yang bisa memasak untuk suaminya. Sehingga mendatangkan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat banyak, dan manfaat yang sangat besar. Ketika seorang suami melihat istrinya, dia memasak ada timbul, wah istri saya jago masak nih. Ya kan? Ketika melihat istrinya, Masya Allah, ada timbul, oh dia masakin buat saya, buat anak-anak saya, buat keluarga saya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil adil azim. Istrinya pun, dia keringetan, dia capek. Masak itu gak gampang, karena saya pernah coba masak capek. 2 jam aja gak kelar. 2 jam gak kelar masak, karena apa? Gak biasa dan tidak terbiasa. Tapi bagi seorang istri, yang dimana dia sudah terbiasa, Masya Allah, pahala yang besar buat ibu-ibu di rumah, ibu rumah tangga yang biasa masak untuk istri dan untuk suami dan anaknya, itu pahala yang dahsyat, pahala yang hebat yang Allah Ta'ala berikan bagi istri tersebut. Yang dimana pertama bisa membahagiakan suaminya. Suami bahagia yang dikatakan qurratu ayun, enak dipandang, itu pahala lagi buat istrinya. Enak dipandang, enak dilihat. Istrinya bilang, sayang, ya kan, aku udah masak nih. Masaknya apaan? Sayur asem, ya kan. Pakai apaan? Nasinya masih panas nih. Pakai ikan gabus. Pakai apa lagi? Pakai sambal. Sambalnya pedas banget, enak. Apaan lagi? Ada ayam gorengnya juga. Pakai kerupuk. Wah, Masya Allah nikmat. Apalagi ada ikan terinya. Oh, jadi pengen makan. Nah, ini adalah yang dibanggakan oleh siapa? Oleh suaminya. Bahkan suaminya bisa muji ke temannya. Istri saya jago masak. Ayo ke rumah, kita makan masakan istri saya. Tuh, saking bisa masaknya Ustadz. Ustadz Sam, insya Allah besok cari yang bisa masak. Amin. Kalau aneh Ya Allah. nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah karena nggak wajib. Karena Ya Allah. nggak wajib. Siap. Tapi kelebihan wanita yang membantu urusan rumah tangganya, memasak buat suaminya dan anak-anaknya diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah jauhkan dari api nerakanya? Mereka yang dimana memberikan segala sesuatunya terhadap suaminya, entah nyuci, masak, membersihkan rumah tangganya yang ada di rumahnya, dia nyapu, dia ngepel, dia ngelap apa namanya tuh? Jendela, bukan ngelap handphone. lap semuanya dibersih-bersihin. Ini adalah istri yang Masya Allah. Membantu urusan suaminya walaupun gak wajib. Ingat, walaupun gak wajib tapi pahala yang besar yang menciptakan bahwasanya suaminya pulang. Oh istri saya udah capek, istri saya kasihan, istri saya Masya Allah. Ini adalah bentuk wanita yang salehah. Yang selalu berada di dalam naungan dan keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana semuanya untuk suaminya, semua untuk keluarganya, semua untuk anak-anaknya. Apalagi dia didik anak-anaknya dengan didikan yang baik. Pahala yang besar yang Allah Ta'ala berikan. Ingat, wanita yang salehah akan mementingkan pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia nggak pikirin hari ini. Dia capek buat sekarang, tapi dia buat bekal akhiratnya.
buat bekal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah besok saya masuk ke dalam surga bersama suami saya, dan karena jerih payah capek saya untuk mendatangkan pahala yang besar, mencari ridhonya Allah, berharap Allah kasih keberkahan dan hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal Amin alamin. ya Allah ya Rabbal Masya alamin. Allah. Itu pelajaran dari mertua saya tuh kayak gitu, kalau saya lihat mama mertua saya. Pokoknya yang dicari pahala aja di rumah tuh, yang Masya dicari Allah. pahala aja. Happy wife, happy life. Masya Allah. Itulah Bib, saya tuh seneng ke rumah Caca Bib, karena jago masak. Siapa Mamanya. 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 Cacanya nyiapin aja ya kan, Masya Allah. Nah ini Habib, Ustadz Syam, Ustazah Lulu, sebentar lagi nih kita mau lihat tayangan di mana kita melihat kisah seorang wanita yang benar-benar cinta banget sama anaknya hingga akhir hayatnya. Ini dia tayangannya. Innalillahi wa inna ilaihi Ilaihi raji'un. raji'un. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Masya Allah. Semoga ibu dan anaknya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya di akhirat dan pahalanya dilipat gandakan, karena itu salah satu bentuk cintanya seorang ibu berjuang bahkan hingga akhir hayatnya untuk melahirkan anaknya. Nah, berbicara tentang cinta ibu, cinta anak, cinta istri, cinta suami, benar nggak sih Ustadz Syam? Ketika suami itu ridho terhadap istri, bahkan ridho ketika melepas kepergian seorang istri yang sedang berjuang untuk suami, untuk keluarganya, istri tersebut tuh bisa masuk surga lewat pintu manapun yang ia mau. Ridhonya suami itu yang seperti apa sih Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Subhanallah, tabik guruku Habib Tafadhol. Uthman, Ustazah Lulu, Kak Caca yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta alim ulama yang sedang menyaksikan Islam itu indah, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ibu yang berharap ridho daripada suaminya. Masya Allah, sebelumnya keluarga yang ditinggalkan dan kemudian jenazahnya prosesnya melalui proses COVID tadi, jangan khawatir, mereka adalah syahid karena meninggal saat wabah dan proses kematiannya syar'i gitu ya. Adapun yang dikatakan tidak menghadap ke kiblat itu dalam mazhab Syafi'i memang wajib untuk menghadap ke kiblat, akan tetapi ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Udah maksimal prosesinya insya Allah itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Jangan khawatir, keluarga yang ditinggalkan harus berbahagia. Kenapa? Karena matinya mati syahid, meninggal dalam keadaan syahid insya Allah tanpa hisab. Kemudian tambahan pahalanya lagi, sang ibu tadi sudah syahid, anaknya juga meninggal dunia syahid, tambahan pahalanya apalagi ketika sang suami ridho gitu. Ya Allah, selama dia bersama denganku maka saya tidak pernah sama sekali merasakan sakit hati. Adapun kalau saya sakit hati itu semua sudah kumaafkan ya Allah. Saya sudah rela hari ini dan tolong masukkan dia ke dalam rahmat-Mu ya Allah. Maka wanita seperti ini telah mendapatkan ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Bahkan dia sudah tidak mikirin lagi tentang pahala karena sudah lolos tanpa hisab gitu. Yang mikirin tentang pahala itu kan orang-orang yang mau dihisab gitu. Yang mikirin tentang banyak gak ya, lebih banyak gak ya pahalanya daripada dosanya, itu adalah orang-orang yang mau dihisab, orang-orang yang mau ditimbang gitu, beratan mana pahalanya atau dosanya. Makanya buat teman-teman yang mengatakan, ya udahlah terlanjur saya jadi pendosa, jangan. Kalaupun Anda berdosa, usahakan perbanyak pahalanya, nanti ditimbang di akhirat. Orang-orang yang memikirkan tentang pahala dan dosa itu adalah orang-orang yang akan ditimbang nanti di akhirat. Tapi orang-orang yang sudah lolos seperti tadi, bahkan suaminya sudah ridho, jangankan mendapatkan ganjaran pahala yang banyak, sudah bebas daripada hisab, sudah bebas daripada hari perhitungan, sudah bebas daripada mizan. Memang semuanya akan diperhitungkan, tapi ternyata suaminya ridho kepadanya akan apa yang telah diberikan olehnya untuk suaminya dan untuk anak-anaknya ketika sang istri tadi sudah meninggal dunia. Selama dia hidup, dia selalu berbuat baik kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada mertuanya, kepada neneknya, kepada siapapun itu. Jadi butuh sekali kesaksian seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholatin seseorang kan kadang nanya,
nih orang gimana nih, ada utangnya enggak, nih orang gimana nih, nih orang gimana nih. Makanya itu yang menjadi tradisi kita juga. Kita bersaksi bahwa ini orang baik gitu. Kita bersaksi bahwa dia adalah orang soleh. Apatah lagi yang bersaksi adalah orang yang selalu hidup dengannya. Makanya guru kita Ustadz Benri sering mengatakan gitu ya, harusnya mengeluarkan SKCK itu adalah bukan kepolisian tapi istrinya atau suaminya. Karena yang paling tahu baik buruknya itu adalah orang yang hidup dengannya. Kalau di kepolisian baru ketemu hari itu, nggak pernah kriminal. Oh nggak pernah kriminal, berarti berkelakuan baik. Tapi yang paling tahu berkelakuan baik atau nggak berkelakuan baiknya adalah istrinya dan suaminya. Dan ketika meninggal dunia kata suaminya, ini mah SKCK-nya lolos ya Allah. Ini mah kelakuan baiknya akhlakul karimah ya Allah. Tiap hari nggak pernah kayak gini. Maka apa kata malaikat? Ya Allah, suaminya aja yang tiap hari dengan dia bilang lolos, masa saya yang baru ketemu hari ini saya mau salahin dia gitu. Jadi malaikat juga nyerah. Udah ya Allah, udah ridho suaminya gitu. Masya Allah. Jadi itu maksudnya mencari keridhaan Mencari Allah. keridhaan. Keridhaan suami adalah ketika seorang istri itu memang benar-benar menyenangkan suami dan suami ikhlas dengan apa yang dilakukan, menyenangkan gitu. Ustaz Syam kalau nanya Diko, aku baik gak sih? Oh ya udah nanti aku tanya ya gitu ya. Pasti Diko bilang baik. Ngeri nih, Diko nanti bilang takutnya baik. ngomongnya gak baik Ada lagi. sebenarnya kisah ulama yang terjadi demikian gitu. Ketika istri beliau meninggal dunia duluan, ditanya apa kelebihan istrimu? Kata dia, selama saya hidup sama dia tidak pernah sama sekali saya dibikin marah sama dia. Masya gitu. Allah. Jadi itu tugas kita para wanita ya, untuk mencari ridhonya suami. Itu idaman suami. Ya Allah. Dan itu adalah ya idaman Rabbi. suami. Pokoknya Masya Allah. hari ini kita tabarakallah. bahas idaman semua ya. Idaman, Idaman insya suami, Allah ya seluruh jamaah Islam itu yang nonton Islam itu indah, semuanya adalah idaman suaminya. Amin. Ya Allah, Nanti ada makanya segmen khusus idaman suami. idaman suami, insya khusus. Allah. Nah, habis ini jamaah, insya Allah kita akan membaca nih dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Yeay. oh jamaah, Yeay. alhamdulillah.